Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hendasya Fitri dengan NIM 1062345. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 5 tentang asas-asas hukum pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Baiklah, materi pertama tentang asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas-asas ini berfungsi sebagai panduan bagi para penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dijalankan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, asas-asas ini juga menjadi fondasi yang penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap asas dalam hukum pidana memiliki perannya masing-masing dalam membentuk sistem hukum yang adil dan efektif. Beberapa asas pokok seperti asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas universalitas tidak hanya memberikan arah bagi hukum pidana nasional, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip yang diakui secara universal di berbagai sistem hukum dunia. Dengan memahami asas-asas ini, kita dapat melihat bagaimana hukum pidana dijalankan dengan prinsip-prinsip yang terukur dan berlandaskan pada keadilan serta kepastian hukum. Berikut ini penjelasan dari masing-masing asas hukum pidana. A. Asas legalitas. Arti dan makna asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas, the principle of legality, yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana, delik, tindak pidana, harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan nulla poena sine crimine, tidak ada pidana tanpa perbuatan, crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana. Menurut undang-undang, rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu nullum delictum, nulla poena sine previa, lege poena lei. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. 2. Tujuan asas legalitas. Menurut Muladi, asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk A. Memperkuat adanya kepastian hukum. B. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa. C. Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana. D. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan 3. Pengecualian asas legalitas. Asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP, yang mana pasal tersebut berbunyi seperti berikut. Jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka atau terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Dari ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP ini, sebagai pengecualian yakni memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Menurut John Kears, pengertian menguntungkan di sini bukan saja terhadap pidana dari perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup penuntutan bagi si terdakwa. Materi kedua yaitu tentang asas teritorial. 1. Pengertian asas teritorial dalam hukum pidana adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku hanya untuk perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau korban. Artinya, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum pidananya terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam batas wilayah negara tersebut. Di Indonesia, asas teritorial ini diterapkan dalam konteks hukum pidana
untuk menetapkan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum Indonesia dan terjadi di wilayah negara Indonesia dapat diproses dan dikenakan sanksi pidana meskipun pelaku atau korban bukan warga negara Indonesia. 2. Landasan hukum asas teritorial di Indonesia. Asas teritorial diatur dalam pasal 3 KUHP yang mengatur mengenai penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa barang di luar Indonesia melakukan perbuatan yang menurut hukum Indonesia dapat dipidana, maka orang itu dapat dituntut dan dihukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jurisdiksi terhadap tindakan pidana yang dilakukan di luar wilayahnya, sepanjang perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum Indonesia. 3. Penerapan asas teritorial dalam sistem hukum Indonesia. Asas teritorial menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku hanya pada perbuatan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Ini meliputi semua wilayah daratan, perairan, dan ruang udara Indonesia. Kewenangan negara. Indonesia memiliki kewenangan untuk menuntut individu atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dalam wilayahnya. Asas ini memberi negara wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam batas teritorial Indonesia. Materi ketiga yaitu tentang asas personalitas. 1. Pengertian asas personalitas adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki wewenang untuk memberlakukannya hukum terhadap warga negaranya. Meskipun tindak pidana dilakukan di luar wilayah negara tersebut, asas ini memungkinkan sebuah negara untuk menindak dan menghukum warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri, sesuai dengan aturan hukum negara tersebut. Penerapan asas personalitas bertujuan untuk menjaga kehormatan dan ketertiban negara, serta memberikan perlindungan hukum yang konsisten bagi seluruh warga negara, dimanapun mereka berada. Di Indonesia, asas personalitas diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 KUHP yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menuntut warganya yang melakukan tindak pidana di luar negeri, terutama jika tindak pidana tersebut juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia. 2. Landasan hukum asas personalitas di Indonesia dijelaskan dalam ketentuan KUHP sebagai berikut. Pasal 5 KUHP menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri jika perbuatan tersebut termasuk tindak pidana baik menurut hukum Indonesia maupun menurut hukum negara tempat tindak pidana itu dilakukan. 3. Penerapan asas personalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dilihat dalam beberapa situasi. Contohnya, seorang warga negara Indonesia di luar negeri melakukan tindak pidana berupa pengkhianatan terhadap negara atau spionase yang merugikan kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan untuk menuntut pelaku karena tindakannya merugikan kepentingan negara. Materi keempat yaitu tentang asas perlindungan. 1. Pengertian asas perlindungan dalam hukum pidana adalah prinsip yang memungkinkan suatu negara untuk memberlakukan hukumnya terhadap setiap tindakan yang dianggap mengancam atau membahayakan kepentingan negara dan warganya, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah negara tersebut. 2. Landasan hukum. Asas perlindungan di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, termasuk yang diatur dalam pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan di luar wilayah Indonesia apabila perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara. Pasal 4 KUHP menyebutkan beberapa tindak pidana yang dikenakan asas perlindungan, antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana pemalsuan uang atau surat berharga negara, tindak pidana terhadap kepala negara atau pejabat tinggi negara. Dengan demikian, asas perlindungan menjadi dasar hukum bagi Indonesia. 3.
Penerapan asas perlindungan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap tindakan yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kepentingan nasional. Materi kelima yaitu tentang asas universal. 1. Pengertian asas universal dalam hukum pidana adalah prinsip hukum pidana yang memberikan yurisdiksi kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan yang berdampak pada komunitas internasional, tanpa memandang lokasi atau kewarganegaraan pelaku. Kejahatan ini meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, terorisme, perdagangan manusia, dan pembajakan di laut internasional. Tujuan utamanya adalah mencegah kejahatan serius, memberikan kepastian hukum, dan menegakkan keadilan. 2. Penerapan asas universal di Indonesia terdapat di pasal 4A KUHP tentang pelanggaran HAM. Indonesia menerapkan asas universal dalam menghadapi kejahatan serius melalui peraturan nasional dan internasional. Materi keenam yaitu tentang asas persamaan. 1. Pengertian asas persamaan dalam hukum pidana adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status, kedudukan sosial, agama, ras atau etnisitas. Prinsip ini menjadi landasan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk diadili secara adil dan objektif. Di Indonesia, asas persamaan diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Landasan hukum asas persamaan di Indonesia. Asas persamaan menjadi salah satu prinsip fundamental yang tercantum dalam beberapa ketentuan hukum di Indonesia. Di antaranya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan dasar konstitusional ini, asas persamaan dalam hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan diproses secara setara sesuai hukum pidana tanpa memandang latar belakangnya. 3. Penerapan asas persamaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Setiap individu, baik itu pejabat tinggi, warga biasa, atau bahkan warga negara asing, berhak mendapatkan proses hukum yang sama ketika berhadapan dengan hukum pidana. Hak-hak mereka dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan dijamin secara setara oleh negara. Penerapan asas ini memastikan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan status atau jabatan seseorang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.